Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, terima kasih. Mas Anies, saya mau langsung to the point. Pak Prabowo secara terbuka mengatakan Anda ditawari menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, tapi Anda menolak. Saya ada buktinya, Mas. Kita lihat dulu video pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Anies itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Seperti apa ceritanya, Mas Anies? Ya, benar Pak Prabowo memang mengundang saya untuk menjadi pendamping di dalam Pilpres ini. Dan itu sebenarnya prosesnya panjang. Dan di awal kita berdiskusi tentang Indonesia, tentang masa depan, dan saya sering sekali berdiskusi dengan Pak Prabowo. Seorang yang cerdas ya, dan diskusi itu selalu menarik. Lalu di dalam akhir-akhir mulai membicarakan tentang proses pencalonan. Mungkin kalau dihitung barangkali 3 kali beliau sempat membicarakan secara khusus soal ini. Jadi 3 kali diminta? Ya, 3 kali beliau menyebut tentang ini, terutama sesudah Lebaran kemarin. Dan pada Pak Prabowo saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta itu juga besar, tidak kecil. Jadi saya sampaikan bahwa ini amanat yang besar. Dan saya sendiri ketika mendengar undangan ini, saya merasa ini sebagai kehormatan. Dan saya di sisi lain merasakan betapa besarnya perjuangan begitu banyak orang. Dan di masa-masa terutama antara Lebaran sampai penentuan ini, itu saya banyak berefleksi karena ini pertanyaan serius, ini undangan serius, sehingga saya pun harus menjawab dan memikirkannya dengan serius pula. Nah, saya ingat. Jadi intensnya itu sejak kapan? Karena kan sesungguhnya spekulasi nama Anda mendampingi Pak Prabowo itu kan sudah muncul bahkan sejak belum dilantik pun orang sudah bicara, wah ini tanda-tanda nih. Tapi sesungguhnya undangan, tadi istilah Anda, secara serius disampaikan Pak Prabowo itu mulai kapan, Mas? Mulai kapan ya? Diskusinya memang kita sering ya. Cuman sekitar bulan puasa kita mulai diskusi ketika beliau pulang dari Mekah pada waktu itu. Kemudian mulai berdiskusi dan ini banyak pihak yang berdiskusi. Jadi tidak dibayangkan seperti gini pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Seperti diagendakan rapat gitu, enggak. Jadi pertemuan lalu di situ bicara, pertemuan di situ bicara dan pembicaraannya juga saya sampaikan tentang apa yang ada di Jakarta. Jadi saya perlu tegaskan pada semuanya, seperti saya sampaikan pada Pak Prabowo, bahwa komitmen untuk Jakarta itu besar. Saya ingat pada mereka-mereka yang bekerja untuk pemenangan di Jakarta kemarin. Mereka yang all out bekerja, mereka yang jutaan orang yang mendoakan, ribuan orang yang bekerja siang malam ketika masa kampanye. Saya membayangkan apa yang saya harus jelaskan kalau saya meninggalkan mereka. Apalagi ini saya bawa di sini nih. Saya terima selendang dari seorang ibu di Bukit Duri namanya Bu Saidah. Bu Saidah itu menyelendangkan kepada saya karinnya untuk menggendong anak sambil beliau mengatakan, Pak Anies, saya titip anak Jakarta, gendong anak Jakarta. Dan itu ada di dalam pikiran saya betapa tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini itu besar. Turning point sebetulnya awal Juli. Pada waktu itu saya sering nyetir sendiri. Nah, kalau malam saya nyetir sendiri, saya naik mobil, saya jalan sendiri, merasakan suasana Jakarta. Waktu itu saya terjebak dalam kemacetan yang cukup padat di sekitar Duku Atas itu. Di sekitar stasiun. Berhenti. Lalu selama saya nyetir, saya sendirian itu, puluhan orang itu melewati itu. Saya lihat pedagang kaki lima semuanya. Inilah Jakarta. Inilah orang-orang yang kemarin menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai gubernur. Jutaan, jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Dan pada saat itu saya katakan bismillah, saya akan tunaikan dan tuntaskan kerja di Jakarta ini untuk saya bisa menjawab. Dan Mas Anies,
Saya tadi Anda mengatakan itu bukan straightforward tetapi diajak berdiskusi berkali-kali. Nah, saya masih ingin tahu cerita di panggung belakang, Mas. Jadi siapa saja nih yang mengajak diskusi? Apakah memang hanya Gerindra atau partai-partai yang sekarang ternyata berkoalisi dengan Pak Prabowo juga mendekati dan mengajak berdiskusi? Dan apa sih yang disebutkan? Karena kan mereka juga orang-orang yang berkomitmen Anda harus sukses. Tetapi di saat yang sama sekarang meminta Anda meninggalkan komitmen itu. Ya. Benar, pertemuan itu banyak ya. Pertemuan karena sering sekali ada diskusi, ada dialog. Nah, sudah Lebaran terutama, sudah Lebaran sampai dengan pertengahan Juli, di situ memang intensif, banyak pihak dan juga ada utusan dari beliau yang membicarakan soal ini. Dan saya sampaikan ini bukan sesuatu yang sederhana. Dan kenapa penting? Di Jakarta ini sudah pernah ada gubernur menjadi presiden dan bisa menjadi presiden bila setiap gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempatnya. Lain kali kalau ada pilkada di Jakarta, nanti pertanyaan selalu di setiap debat adalah Anda mau menuntaskan atau tidak. Padahal pemilihan gubernur di Jakarta adalah untuk Jakarta. Dan saya berkali-kali sampaikan itu. Nah, ada sebuah pertemuan sebenarnya sekitar akhir Juli. Saya punya foto Mas Anies, saya mau klarifikasi ini foto kapan sebetulnya? Kita akan keluarkan foto yang kemudian memang ini sempat beredar, ini foto Anda menjadi imam sholat. Ini Mas. Betul itu tanggal 28 Juli? Itu tidak, itu lebih awal. Lebih Kalau awal tidak justru? salah mungkin itu 21 malah. Seminggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya. Tapi ini pertemuan setelah diskusi soal Capres-Cawapres? Iya, ini betul. Ini sebuah sore hari, jadi saya berdiskusi di foto ini di Kertanegara. Ini sedang sholat maghrib. Ada Mas Sandi itu? Jadi rupanya diposting oleh salah satu orang yang bertugas di rumahnya Pak Prabowo. Dia memposting di sosmed lalu jadi berita. Okay. Dan jadi begini, itu pertemuan sore hari. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta besar dan beliau sering menyampaikan, mengingatkan saya, Pak Gub, yang penting legacy, bukan posisi. Jadi saya sampaikan Pak Prabowo, pesan itu yang saya pegang. Dan Pak Prabowo menyampaikan, baik kalau begitu. Kalau seperti itu, dan beliau mengatakan saya menghormati, saya menghargai, dan saya apresiasi. Satu hal yang saat ini perlu saya garis bawahi, bahwa Bapak Prabowo ini sangat siap, sangat terbuka menerima pandangan yang berbeda. Dan ketika saya sampaikan posisi saya seperti ini, jutaan orang dulu bekerja mendoakan, tidak mungkin bagi saya meninggalkan mereka. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, bisa saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama
ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya boleh tanya Mas, yang datang mendiskusikan mengajak Anda untuk menjadi calon presiden juga itu? Jangan, kalau nanti saya diskusikan nanti nggak ada yang diskusi lagi sama saya nanti. Kalau begitu saya tanya saja, Anda menjawab ya atau tidak. PKB? Pokoknya kan tinggal tersisa partai yang ada, bukan? PKS? Semuanya, dia tinggal itu Oh, aja semua kan? partai? PAN? Karena saya ingat minggu lalu ketika Mata Najwa membahas kejutan 2019, wacana soal poros ketiga itu sangat kuat mengemuka sampai Ya. detik-detik terakhir. Dan saya ingin konfirmasi juga, bukan hanya partai tapi juga ormas kan? Karena saya tahu Anda pernah bertemu dengan PBNU. Dari mana? Ada informasi saya, Mas. Saya ingin apakah Anda mau mengklarifikasi itu bahwa PBNU sempat datang bertemu kepada Anies Baswedan Saya bertemu dengan banyak pihak. karena kecewa mendengar Pak Mahfud yang akan dijadikan wapres, karenanya ingin mengusung Anda sebagai capres. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kita akan lanjutkan setelah pariwara karena saya ingin tahu